Keimanan seperti apa Pak Web? Wahyu Pancalaku seperti apa Pak Web? Yang dimaui oleh Maha Suci sehingga kita bisa memiliki Maha Suci, sang pemilik seluruhnya. Wahyu Pancalaku atau iman sebagai berikut yang dimaui oleh Maha Suci hidup. Saya itu adalah mantan penjahat di era pemerintahan Orde Baru. Saya adalah mantan penjahat di era pemerintahan Orde Baru. Tahu era pemerintahan Orde Baru, tahu mboten? Nah, saya ini adalah mantan penjahat. Di era itu mungkin ada beberapa orang penjahat. Lah, salah satunya adalah saya. Itu singkat cerita ya. Mantan penjahat di era pemerintahan Orde Baru. Yang kemudian bertobat karena takut mati. Karena buronan. Jadi buronan. Karena sudah kelas ekonomi, kok kelas ekonomi, apa itu namanya? Kelas kakap. Kelas kakap. Karena sudah kelas kakap kan yang dihadapi negara kan? Karena sudah kelas kakap yang dihadapi kan pemerintahan negara. Saya jadi buronan. Dan sanksinya hukum mati. Sanksinya hukum mati. Iya, lah itu teman-teman saya banyak yang dihukum mati. Awalnya dibuang dulu ke Nusa Kambangan. Nah, setelah di Nusa Kambangan ya masuk liang kubur. Salah satunya Joni Indo. Nah, itu satu letting. Kok satu letting? Mas, satu terminal itu. Hanya saja bedanya kalau teman-teman, kalau orang-orang lain itu mengandalkan EQ. Nah, kalau saya mengandalkan ilmu kesaktian, itu aja bedanya. Makanya kalau yang lain punya anak buah, kalau saya nggak punya anak buah, lalu saya punya ilmu kesaktian. Jadi nggak butuh anak buah itu. Setelah diburu pemerintah, takut mati nih. Waduh, kalau mati gimana nih? Saldo saya, banyak nih isinya. Kalau saya mati, sia-sia itu. Udah blang. Bagaimana keluarga saya? Wah, malu semua ini. Kalau saya sampai, takutlah saya. Nah, karena ketakutan ini, akhirnya kan sembunyi ke sana. Dikejar, ketemu, lari lagi sembunyi, kejar, ketemu. Nah, setiap kali lari bersembunyi ya, ini kan saya mendengarkan ini. Ya. Ketika ada orang rubung-rubung begini, bercerita tentang Tuhan, bercerita tentang kebaikan. Nah, ini kan masuk. Dalam keadaan diri yang ketakutan ini, dengar hal pembicaraan tentang Tuhan kan berkesan banget tuh, ya, berkesan banget. Nah, muncullah sebuah pertanyaan, benarkah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu ada, di mana Tuhan itu? Saya akan menemuinya. Ya kan? Tapi sebelum itu ya prosesnya luar biasa. Sebelum jadi penjahat itu prosesnya luar biasa. Luar biasa seperti apa prosesnya? Berguru lebih dari 100 orang. Berguru ke sana sampai ke luar negeri.
di India, di Turki, di Baghdad, di Madinah, di Cina, di termasuk Malaysia, Kuala Lumpur. Itu berguru ilmu ini, berguru ilmu. Kemudian di sela-sela persembunyian saya mulai mencari tahu tentang apa dan bagaimana itu Tuhan. Tadinya belum begitu tertarik. Ya sering mendengar sih, tapi tidak tertarik lah. Nggak tertarik. Kalau tertarik namanya bukan penjahat kan. Singkat punya cerita, setelah mendapatkan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan tentang apa dan bagaimana itu Tuhan, saya merasakan rindu ingin bertemu dengan Tuhan. Yang ada di dalam kepala saya, kalau saya bertemu dengan Tuhan, seluruh masalah saya tak nyeh gitu. Kalau istilah Jawanya saya wadulkan semuanya. Saya ingin bercerita banyak lah di hadapan Tuhan. Itu yang ada di otak saya. Makanya saya memburu dimanapun yang disebut Tuhan itu berada. Belajar ke sana, ketemu ilmu kesaktian lagi. Belajar ke sana, ketemu ilmu kesaktian lagi. Belajar ke sana, ketemu ilmu pengasihan. Belajar ke sana, ketemu ilmu politik. Kalau bukan politik ekonomi, politik agama. Kalau bukan politik agama, politik ilmu. Selalu seperti itu. Boro-boro ketemu yang namanya Tuhan. Mumet ya iya. Keadaan semakin genting. Saya menerima info, semua teman saya sudah habis. Sudah ketangkap semua, sudah kenusa kambangan semua. Namun pada akhirnya ada beberapa yang lolos dan dibebaskan karena keluar. Keluar. Ini zamannya pemerintahan Orde Baru loh, kejam loh. Kejam zaman pemerintahan Orde Baru. Nggak bisa kompromi. Sekarang sedikit-sedikit bisa demo kan? Sedikit-sedikit bisa demo. Zaman pemerintahan Orde Baru, demo ya pulang tinggal nama. Nah itu dia. Pada akhirnya saya capek. Saya bertemu dengan titik capek, titik lelah. Dan muncul sebuah keputusan, berarti Tuhan itu tidak ada. Kalau Tuhan memang ada, pasti Tuhan akan menerima pertobatan saya. Nah, kalau sudah menerima pertobatan saya, yang berarti mengampuni dosa-dosa saya, Tuhan pasti bisa saya temui. Namun dalam kenyataannya nol. Nggak ada. Jadi saya melakukan ritual-ritual pertobatan dengan segudang bacaan-bacaan itu hanya capek kok. Tuhannya nggak muncul-muncul. Iya, nggak muncul-muncul. Lagi asik-asiknya menjalankan ritual pertobatan di tapal kuda. Nah, karena di tapal kuda nggak ada kan jalan lain selain menggunakan ilmu ngilang pindah tempat lagi. Seperti itu. Seperti itu.
Jadi semakin takut, semakin genting, semakin takut, semakin genting. Pada akhirnya saya menyamar menjadi orang gila. Saya lepas seluruh pakaian saya dan sekujur tubuh saya ini saya lumuri dengan kotoran saya sendiri. Saya beol, saya ambil. Nggak ada satupun yang mau mendekati saya. Lalu saya berjalan kaki, menghabiskan sisa-sisa tenaga. Karena walaupun saya sudah capek, tapi saya masih bisa bergerak. Gitu. Di mana saya kehabisan tenaga, maka disitulah saya akan menghembuskan napas terakhir saya. Itu yang ada di pikiran saya. Berjalan dari persembunyian, ketika itu saya bersembunyi di Bali, di Kintamani. Dari Kintamani, masuknya ke sini itu sudah seperti itu. Jadi, seluruh pakaian sudah saya lepas, terus sekujur tubuh saya lumuri dengan kotoran saya sendiri. Jadi setiap kali beol saya ambil beol saya buat bedakan, buat luluran. Kecuali ketika penyeberangan. Nah, ketika di penyeberangan saya menggunakan ilmu ngilang lagi. Kalau enggak begitu enggak boleh kan dalam keadaan seperti itu di kapal ya ditendangi orang saya. Kemudian berjalan mencari titik habisnya tenaga saya. Dan ternyata tenaga saya baru habis itu setelah saya naik ke puncak Gunung Sumbing Wonosobo sana. Itu terakhir itu. Saya naik ke puncak Gunung Sumbing. Setelah sampai di puncak, itu benar-benar udah habis tenaga saya. Sambil merangkak, saya menuju tepi jurang. Di tepi jurang, lalu saya berkata-kata terakhir dengan sisa-sisa keyakinan saya. Ini keyakinan saya ini sisa. Mungkin tinggal dua lagi kayak. Tinggal 2 titik lagi keyakinan saya. Nah, keyakinan saya yang tinggal 2 titik ini tadi saya gunakan untuk berkata-kata, tapi tidak menyebut Tuhan. Karena bagi saya pada saat itu sudah nggak ada, Tuhan itu nggak ada. Kalau Tuhan itu ada, pastinya Tuhan akan menyelamatkan saya kan, karena saya sudah bertobat kan. Kenapa saya kekeh berpikir seperti itu? Karena saya pernah mendengar dari pembimbing-pembimbing saya, dulu ada penjahat bertobat. Setelah bertobat, kemudian untuk melakukan pertobatan, dia berjalan kaki dari rumah menuju ke tempat ibadah yang jaraknya jauh sekali itu. Nah, ketika melakukan perjalanan menuju tempat ibadah, di pertengahan perjalanan ini mati. Tapi matinya dalam keadaan beriman gitu, dalam keadaan bertobat itu tadi. Disebutlah sebagai taubatan nasuha. Nah, saya kan terngiang-ngiang seperti itu. Terngiang, kayaknya doktrin itu kan ada. Ketika saya mempelajari kan. Nah, saya terngiang-ngiang itu. Nah, nasuha aja bisa kan. Saya nggak, berarti Tuhan itu nggak ada. Tuhan nggak ada. Jadi yang saya sebut adalah ibu saya. Setelah sampai di tepi jurang, saya panggil nama asli ibu saya. Bu, mohon maafkan saya karena saya belum bisa membalas budi. Belum bisa membalas air susumu. Tolong maafkan saya karena saya belum bisa membalas air susumu. Dalam keadaan yang belum bisa membalas air susumu ini, saya bertekad menghabisi kehidupan saya, mengakhiri kehidupan saya. Karena kalau saya tidak mengakhiri kehidupan saya, nama baik ibu akan cemar. Sekeluarga akan cemar dan lain sebagainya. Setelah itu, kalau memang Tuhan itu ada, silahkan kau ambil.
bapak ibuku, keluargaku, isi rekeningku, kedudukanku, semuanya silahkan ambil. Saya tidak butuh semua itu. Silahkan ambil. Jika masih kurang, ambil nyawaku. Jika dosa-dosaku ini hanya bisa atau layak ditebus dengan nyawaku, ambil nyawaku. Kalau memang engkau ada. Setelah seperti itu, kemudian saya menjatuhkan diri dari jurang itu tadi. Namun bukan kematian yang saya dapatkan. Bukan kematian yang saya dapatkan, melainkan yang selama ini saya cari, yaitu Maha Suci atau Tuhan. Dan saya temukan itu bukan di sana, melainkan di dalam diri saya sendiri. Dan ternyata apa yang saya lakukan sebelum terjun ke jurang itu adalah wahyu pancalaku atau iman. Adalah wahyu pancalaku atau iman. Ternyata di luar sepengetahuan saya sudah melakukan itu. Makanya Maha Suci atau Tuhan menjadi milik saya. Nah, karena saya memiliki Tuhan, memiliki Maha Suci, tidak ada satupun batu yang bisa melukai kulit saya. Kemudian, di dasar jurang saya duduk. Merenung. Kalau saja sejak awal saya itu tahu bahwa untuk bisa bertemu dengan Maha Suci, untuk bisa bertemu dengan Tuhan, caranya itu seperti itu. Saya tidak perlu capek-capek keliling ke sana. Tidak perlu mengorbankan apapun. Cukup menyerahkan diri. Kalau sekiranya Maha Suci ragu, menjatuhkan diri ke jurang. Selesai. Namun semuanya sudah terlanjur terjadi. Setelah saya bisa menemukan apa yang saya cari dengan semudah itu. Ya. Hanya dengan menyerahkan diri, menyerahkan semuanya kepada Maha Suci hidup atau Tuhan, saya bisa bertemu dengan Maha Suci atau Tuhan. Sederhana kan? Tidak perlu itu, ini. Di situ saya merenung. Andai semua orang tahu ini, nah ini awalnya nih. Setelah berproses, kemudian hasil perenungan akhir saya, seandainya semua manusia tahu ini, wow, tidak dibutuhkan sekolahan, tidak dibutuhkan kampus, tidak dibutuhkan pembimbing, tidak dibutuhkan guru, tidak dibutuhkan semuanya. Karena apa? Karena bisa ngerti sendiri, bisa paham sendiri, bisa tahu sendiri. Caranya membawa diri, caranya menempatkan diri, caranya menyesuaikan diri, dan caranya menjaga diri. Setelah itu, lenyaplah seluruh visi dan misi saya. Habis. Setelah saya memperoleh
Maha Suci, mendapatkan Tuhan, seluruh misi dan visi saya ini habis. Habis. Kemudian muncul sebuah tekad mengabdikan sisa umur saya kepada sesama makhluk hidup. Terutama bagi siapapun yang mau bertobat dan rindu ingin bertemu Maha Suci, hidup atau Tuhan. Dan pada waktu itu saya berjanji, siapapun yang berani bertobat, siapapun yang berani memohon pengampunan kepada Maha Suci hidup atau Tuhan, dan rindu ingin bertemu Tuhan atau Maha Suci hidup, saya tidak akan memungut imbalan apapun dan tidak akan mempersulit pencapaiannya. Itu janji saya pada saat itu. Kemudian saya mencari air untuk membersihkan diri dan mencari kain-kain bekas di sekitar situ karena dekat dengan perkebunan. Jadi celana, baju bekas ondel-ondel di kebun itu buat nakut-nakutin hewan itu saya ambil, saya pakai. Lawang tadinya telanjang. Terus saya turun gunung dan keluar menuju perkampungan. Setelah di perkampungan, kemudian saya kembali ke tempat saya. Ketika saya masih sebagai penjahat. Jadi ketika siang hari, saya itu jadi orang baik. Siang itu jadi orang baik. Kenapa saya katakan jadi orang baik? Nolong orang sakit. Saya punya tempat praktek pengobatan alternatif 3 tempat. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jakarta. Setelah itu saya menuju ke salah satu tempat praktek saya dulu ketika saya sebagai tabib. Di sana saya berganti pakaian dan saya mondar-mandir secara umum lagi. Udah aman tuh. Udah aman ya. Udah aman. Misalkan belum aman, silahkan. Saya tidak akan menolak. Karena itu wahyu pancalaku loh ya. Silahkan. Kalau memang Maha Suci hidup memberikan keputusan kepada saya untuk silahkan. Saya siap. Karena apa? Karena memang saya salah kan? Karena memang saya salah. Setelah itu, saya mulai mempraktekkan wahyu pancalaku atau iman yang paling tinggi, yaitu menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun. Dengan cara membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan tentang ekonomi. Jadi kalau saya kan pengembara, jadi tahu tempat mana-mana itu tahu. Saya pergi ke suatu tempat, ada rumah reot, nggak layak huni. Ini kalau harus saya ceritakan loh ya. Tapi untuk apa sih hal itu diceritakan? Tapi supaya panjenengan ngerti iman atau wahyu pancalaku seperti apa sih yang dimaui oleh Tuhan. Ini harus saya ceritakan. Bukan berarti saya pamer masa lalu saya. Enggak, itu bukan apa itu. Ada rumah reot nggak layak huni, saya bangunkan rumah.
menjadi layak huni. Saya beri usaha. Pergi lagi. Itu cara saya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Seperti itu terus sampai habis. Jadi saldo di Bank Mandiri tinggal 200.000. Saldo di Bank BNI tinggal 50.000. Saldo di Bank BCA tinggal 50.000. Tadi yang paling tinggi itu Bank Mandiri 200.000. Yang paling tinggi. Saldonya habis semua. Saya sebar. Ya, saya sebar. Ya itu caranya saya nyebar seperti itu. Saya langsung datang langsung. Jadi enggak melalui perwakilan, enggak. Saya langsung datang ke TKP. Tapi saya tidak merasa tenang. Saya tidak merasa tenang. Karena tidak menutup kemungkinan orang yang saya bantu itu tidak bisa menggunakan dengan baik bentuk bantuan dari saya. Saya merasa bersalah di situ. Saya merasa bersalah di situ. Kemudian saya ubah caranya. Saya perkenalkan dengan wahyu pancagaib dulu. Setelah mengerti, memahami, mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, kemudian saya beri wahyu pancalagu. Lalu saya arahkan, saya tunjukkan jalannya, seperti yang saya lakukan kepada panjenengan di sini. Hanya saja perorangan. Setelah mumpuni, baru saya beri bantuan dalam bentuk materi. Seperti itu. Namun kalau yang saya bantu ini ada 100 orang, mungkin hanya 3 orang yang aman. Yang aman itu hanya 3 orang. Sedangkan yang 97 orangnya, setelah saya bantu, ada yang berusaha menghancurkan saya dari belakang. Bahkan ada yang berusaha membunuh saya dari belakang. Tapi wahyu pancalaku saya atau iman saya tidak bisa digoyahkan. Saya selalu berkata, tidak mungkin kebenaran itu kalah. Tidak mungkin kebajikan itu kalah. Tidak mungkin. Walaupun proses kejadiannya seperti itu, saya tetap pasrah kepada Tuhan. Menerima apapun keputusan Tuhan dan mempersilahkan kuasa Tuhan. Jika memang Tuhan menghendaki orang yang saya bantu membalasnya dengan seperti itu, mau apa lagi? Saya harus menerimanya dengan legowo. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Jadi pancalaku atau iman saya tidak goyah di sini. Saya tetap maju. Mengabdikan sisa usia saya kepada seluruh sesama makhluk hidup. Terus saya maju. Saya tidak punya tempat pada waktu itu. Semuanya saya tinggalkan. Di dalam mengabdikan diri, menghabiskan usia saya ini semuanya saya tinggalkan.
anak, istri, keluarga, semuanya saya tinggalkan. Semuanya saya tinggalkan. Jadi istirahatnya itu di kuburan, di goa, atau di tempat-tempat religi, atau di masjid, itu istirahat saya. Tapi terus keliling terus. Memperkenalkan wahyu pancagaib lagi kepada satu misal contoh, sedang bepergian di jalan ketemu seseorang yang menderita banget gitu ya. Saya rangkul, saya ajak ke tempat yang nyaman, saya ajak ngobrol, sampai pada ujung-ujungnya saya menceritakan tentang wahyu pancagaib yang kemudian tapi dengan iming-iming gitu loh. Iya. Dengan iming-iming apa? Ya iming-iming nanti saya bantu gitu loh maksudnya. Hanya dengan bertobat, setelah bertobat panjenengan beriman hanya kepada Tuhan. Apapun masalah panjenengan akan saya selesaikan, saya tanggung. Itu kata-kata saya. Itu yang selalu saya katakan. Bahkan pernah suatu ketika saya sedang beristirahat di kuburan, di makamnya leluhur. Ketika itu saya sedang melakukan patrap samadhi. Di makam itu ada 2 orang yang mungkin yang sedang melakukan tirakat puasa rialat gitu ya, rialat. Dan sudah berhari-hari di situ. Setelah saya selesai melakukan patrap samadhi, kemudian saya beristirahat di pinggir. Karena satu lokasi, yaitu di makam, di kuburan ya. Ya suara bisik-bisik seperti apapun tetap bisa terdengar kan wong satu ruangan. Nah ternyata 2 orang itu melakukan rialat di situ sampai berhari-hari nyari nomor porkas. Zaman itu porkas, tahu porkas enggak jenengan? Iya. Iya zaman itu porkas namanya. Sama SDSB. Nah, SDSB. Ya, kalau porkas itu kan angka. Nah, kalau SDSB itu nomor. SDSB. SDSB atau apa? Pokoknya ngono kuwi lah. Nah, itu 2 orang itu nyari mimpi seperti itu, mau pasang seperti itu ceritanya. Ya, biar nembus gitu loh, ya nembus. Ceritanya itu sedang terlilit hutang. Ya, sedang terlilit hutang. Sudah terlilit hutang dan bertepatan lagi pada waktu itu krisis moneter. Krisis moneter, awal krisis moneter. Ya, krisis moneter. Ya Tuhan. Jadi mereka itu kalau dibahasakan Indonesia yang satu, ini bahas nomor itu tadi, bahasa angka itu tadi. Cepat kamu keluar toko, cepat kamu keluar beli gitu loh, beli gitu. Saya takut nanti ketemu sama orang yang saya punya hutang nanti, jadi berdebat, mereka berdua itu berdebat. Dapat mimpi mau beli nomor keluar, tapi takut nanti ketahuan orang yang nagih itu loh maksudnya. Jadi saya merasakan mereka berdua itu tersiksa banget lah, tersiksa banget. Sampai pada akhirnya saya hampiri terus saya ajak cerita. Jadi lah dianya yang nodong duluan. Tadi pas meditasi dapat nomor berapa Mas? Astaga, saya bukan cari nomor Mas. Barangkali dikasih gambaran sama Mbak E di sini. Nah akhirnya ngobrolnya kan bisa dalam kan, karena dipancing lebih dulu saya. Nah, manusia hidup itu tidak seperti itu dan bla 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 bla. Sampai pada akhirnya mereka berdua itu gini, gitu. Ini maknanya dalam banget loh ya. Orang yang sedang stres, mulutnya bunyi, gitu ya. Sedang stres, sedang panik, mulutnya berbunyi seperti itu. Ini dalam banget. Artinya apapun yang saya katakan itu, gitu loh. Mas, saya beritahu ya. Sebelum di kuburan ini Mas, ketika itu saya masih punya modal.
Artinya saya masih bisa mendatangi orang-orang sakti di sana, di sana, di sana, tapi semuanya penipu. Cuma uang saya tok yang diambil buat nebus sesaji itu, sesaji itu. Tapi dalam kenyataannya saya tidak pernah kaya-kaya. Tidak pernah kaya. Anak saya juga masih tetap hidup, tidak mati-mati. Padahal anak saya itu saya jadikan tumbal sebagai kekayaan. Jadi saya sudah sampai mas, saya sudah percaya seperti itu. Ini logika mas, nomor tepat, bayaran uang nyata, ndak uang gaib. Ini logika ini mas, nyata. Seperti itu. Jadi saya di makam, di kuburan leluhur yang dibahas seperti itu. Berdebat tentang seperti itu. Lah yang satunya ini diam saja. Nah, ini yang satunya ini yang ngeyel terus. Weh, dengan cara apa lagi saya ya? Dengan cara apa lagi saya? Tapi rupanya mereka ini risih. Karena ada saya melakukan patrap samadhi di situ, sering melakukan patrap samadhi itu, mereka risih. Akhirnya mereka tidak betah. Satu, pindah tempat. Kalau dibahasakan Indonesia, kita cari tempat yang lain. Nggak nyaman ada orang itu. Nah terus yang satu pergi karena yang satu tidak mau. Yang pendiam ini tidak mau. Nah yang satu akhirnya pergi mencari tempat lain. Dan tinggal satu orang di situ. Ketika saya sedang melakukan patrap samadhi, dia mendekati saya, duduk di samping saya, nungguin saya sampai saya selesai patrap samadhi. Singkat punya cerita, setelah saya selesai patrap samadhi, orang ini kemudian menepuk kaki saya dan minta bersalaman dengan saya. Kemudian dia mencurahkan apa yang dia alami selama itu. Dari seorang pengusaha kecil-kecilan yang hasilnya tidak seberapa, tapi punya utang di bank yang jika tidak dibayar bulanannya ada denda, dan dendanya ini akan diakumulasi dan selalu seperti itu sampai menunggak yang tadinya utang tidak seberapa menjadi puluhan juta, karena tidak mampu bayar ya, sampai rumahnya itu disegel sama bank. Rumahnya disegel, terus kendaraan yang biasanya buat dagang diambil dan semuanya disita. Nah, sebelum itu dia juga melakukan hal yang sama, mencari pesugihan ke sana ke sana. Waktu masih punya uang, waktu masih ada orang yang percaya, dia pinjami uangnya buat modal pesugihan-pesugihan itu. Nah, ketika itu dia minta tolong pada saya. Saya punya keyakinan panjenengan punya kelebihan. Tolong bantu saya, Mas. Dalam hal ini. Saya harus bantu apa sama panjenengan? Apapun yang saya punya itu sudah saya ceritakan tadi dan panjenengan sendiri ikut mendengarkan dan teman panjenengan menolak, tidak setuju. Gini, Mas. Saya ingin memuja kekayaan lah ini. Intinya itu dia minta tolong kepada saya menunjukkan tempat pemujaan pesugihan yang bukan pembohong intinya gitu loh. Karena selama ini tempat-tempat pesugihan yang dia datang itu pembohong semua. Nggak ada nyatanya. Tolong tunjukkan Mas, saya tunjukkan. Saya rela, silahkan pilih anak saya atau istri saya. Saya rela. Nah, akhirnya saya tumpangi dengan bahasa saya. Gini Mas, kalau memang tujuan hidup panjenengan itu bagaimana? Nggak usah nyari pesugihan. Tidak usah mengorbankan anak atau istri. Panjenengan cukup bertobat, meninggalkan seluruh masa lalu panjenengan yang semrawut itu. Dengan cara selalu memohon pengampunan kepada Tuhan. Panjenengan percayakan Tuhan itu ada. Saya percaya Tuhan itu ada, Mas. Tapi bagaimana loh keadaan saya seperti ini? Saya kan jadi nggak bisa
fokus berdoa sama Tuhan, wong masalahnya bertubi-tubi. Itu pengakuan polosnya dia seperti itu. Kalau panjenengan percaya adanya Tuhan, syaratnya Mas, cukup bertobat. Artinya meninggalkan seluruh masa lalu panjenengan yang semraut itu. Dengan cara memohon pengampunan kepada Tuhan secara terus-menerus. Nanti saya beritahu cara-caranya, teknik-tekniknya. Utang-utang panjenengan saya lunasi, rumah panjenengan yang sudah disegel saya tebus, dan panjenengan akan saya beri modal untuk usaha. Dia enggak pakai lama diamnya, itu enggak pakai lama. Siap Mas, kalau memang cuma itu, siap. Iya. Salaman, janjimu saya pegang. Salaman, saya siap Mas. Mulai kapan Mas? Ya mulai sekarang. Akhirnya saya kasih tulisan-tulisan. Mulai dari bacaan kunci, bacaan Pauline, sampai saking kuatnya kan, keinginannya saking kuatnya, itu bisa menghafal semua. Mulai dari bacaan kunci, bacaan Pauline, bacaan Mijil, semua hafal semua. Setelah hafal, lalu saya ajari cara-caranya patrap samadhi seperti ini. Terus saya beri wahyu pancalaku. Ketika di tahapan samadhi, tundukkan kepala panjenengan Mas. Lalu curahkan seluruh unek-unek panjenengan kepada Tuhan. Seperti yang saya tulis di kunci The Power Level 1. Seperti itulah. Seperti itu. Saya ajari itu. Saya lihat lagi dia melakukan patrap samadhi sambil nangis. Ketika dia menyerahkan dirinya itu tadi. Wah ini beres. Ini beres. Saya suruh pulang. Enggak mau Mas. Pokoknya saya mau pulang dengan membawa kesuksesan. Kalau saya pulang tidak membawa kesuksesan, untuk apa Mas? Saya nggak dihargai. Saya sudah nggak dianggap. Nah. Saya peluk, saya tangisi, sampai sebegitunya kamu. Dan ini enggak hanya satu loh ya, ini salah satunya aja yang saya ceritakannya. Ini salah satunya. Kemudian paginya panjenengan tetap di sini loh Mas ya. Panjenengan tetap di sini selalu melatih diri tentang apa yang sudah saya bimbingkan. Saya mau keluar sebentar. Saya tinggal keluar selama sehari semalam. Saya mengambil perbekalan. Kemudian saya kembali lagi ke tempat itu, dia masih ada di situ. Wah, keren banget saya bilang. Setelah itu saya ajak pulang, tetap dia tidak berani. Tidak mau diajak pulang. Saya mau pulang dengan membawa kesuksesan. Ayo Mas kita buktikan. Kita buktikan. Pokoknya panjenengan ikut saya. Saya antar panjenengan. Saya paksa-paksa akhirnya dia mau. Ayo tunjukkan di mana alamat rumah panjenengan. Setelah sampai di alamatnya, wow, bawa uangkah kamu pulang? Kalau nggak bawa uang, ini sandalnya itu ada beberapa keluarga tuh dilepas satu-satu sandalnya itu sudah begini. Kanggo apa balik? Untuk apa pulang itu udah diginiin. Sabar. Saya yang bertanggung jawab tentang orang ini saya. Nah, akhirnya saya damaikan. Semua utang-utangnya saya lunasi, termasuk rumahnya yang disegel sama bank. Kemudian saya beri modal untuk usaha. Saya beli modal untuk usaha. Jadilah dia layak seperti pada umumnya warga setempat di situ. Karena pada saat itu saya masih ada kepentingan di kota itu, di tempat itu, sehingganya walaupun itu sudah clear ya, saya masih tetap ada di makam itu, masih ada di kuburan itu. Kalau tidak salah sampai hampir 1 bulan saya di situ, istirahat di situ, hampir 1 bulan. Nah setelah itu tengah malam saya sedang melakukan patrap, belum sampai di samadhi, masih melakukan patrap. Saya dengar suara seperti hewan menabraki tumbuh-tumbuhan gitu. Tapi karena saya sudah, saya kan nggak terpengaruh oleh hal-hal itu. Tapi telinga saya kan mendengar. Tidak lama kemudian langsung angkat tangan. Ternyata itu para polisi menodongkan
senjatanya ke arah saya. Akhirnya patrap saya ubah menjadi angkat tangan. Lah wong disuruh angkat tangan. Angkat tangan. Akhirnya saya diringkus, diborgol. Diborgol, saya diintrogasi beberapa saat di situ, nunggu pagi ya, sampai pagi. Nah, setelah suasana sudah terang, baru saya dinaikkan ke mobil patroli, dibawa ke kantor polisi. Nah, warga di situ kan sudah banyak yang tahu tuh kalau saya ada di makam itu. Loh, itu kayaknya orang yang di kuburan itu kayaknya ya. Loh, kenapa itu? Teroris. Jadi saya dituduh teroris. Itu teroris. Sampai di kepolisian saya diinterogasi. Begini. Saya enggak bawa bekal apa, enggak bawa bom, enggak bawa apa dan lain sebagainya, enggak. Lah terus di akhirnya ketika saya mempunyai waktu untuk bertanya, saya bertanya, siapa yang laporan, Pak? Saya bertanya gitu. Mohon dijawab. Kalau tidak jelas siapa yang laporan, saya enggak terima. Ya. Hukum itu kan perkaranya harus jelas. Nah, kemudian yang menginterogasi saya itu memberitahu namanya ini. Ternyata yang laporan menuduh saya, melaporkan saya bahwa saya ini mengajarkan aliran sesat kepada suaminya. Saya mengajarkan aliran sesat kepada suaminya. Dan suaminya yang saya bimbing itu, yang tadi saya bantu itu loh. Yang tadi saya bantu, yang barusan saya ceritakan itu tadi. Saya bantu. Belum ada 1 bulan, saya menyulap dia dari hina menjadi mulia, saya sudah dipolisikan. Sudah dipolisikan. Namun karena tuduhannya nggak ada buktinya, ya polisi nggak bisa nahan saya kan. Saya keluar. Dan kejadian itu sedikit pun tidak membuat wahyu pancalaku atau iman saya goyah. Saya tetap menyerahkan apapun itu kepada Maha Suci Tuhan saya. Saya tetap selalu menerima apapun yang menjadi keputusan Maha Suci saya. Walaupun kejadiannya seperti itu. Itu enggak 1-2 orang loh ya. Enggak 1-2 orang. Namun yang tertanam di dalam diri saya tidak mungkin. Kebenaran, kebajikan tidak mungkin. Kalau memang kebajikan hasilnya harus seperti itu, keputusan yang diberikan oleh Maha Suci Tuhan saya terima. Saya tidak akan berhenti melakukan kebajikan. Kalau memang Maha Suci memberikan keputusan kebajikan yang kamu lakukan itu hasilnya akan seperti ini, saya akan tetap menerimanya dengan bahagia. Kalau memang itu keputusan Maha Suci. Artinya saya tetap berserah diri, saya tetap menerima apapun keputusan Tuhan, dan apapun yang menjadi kuasa Tuhan tetap selalu saya persilahkan. Silahkan. Kamu memang kuasa, silahkan. Malam bisa kau rubah jadi siang, bisa kau ubah menjadi malam dalam sekejap mata, itu memang ilmumu. Jadi saya tidak protes sedikit pun. Pindah tempat lagi, selalu seperti itu. Kalau tidak masuk kantor polisi, diusir. Itu bertahun-tahun loh. Sampai pada akhirnya bekal saya habis. Udah nggak punya bekal nih. Udah nggak punya bekal. Dan ketika itu
Nama viral saya sudah Wong Edan Bagu. Jadi di masa itu Wong Edan Bagu ini sangat terkenal. Sangat terkenal. Bukti terkenalnya, saya capek istirahat di tempat ibadah, itu kan pergi. Tahu, udah tahu. Nah, tapi yang mereka ketahui keburukan saya gitu loh. Dan keburukan saya yang mereka ketahui itu katanya orang-orang yang pernah saya bantu. Jadi orang-orang yang pernah saya bantu itu kan berusaha menghancurkan saya, bahkan membunuh saya dari belakang. Enggak terang-terangan dari depan, itu enggak, dari belakang. Kalau di depan saya baik. Gitu. Lah ini kan menyebar kata-kata hati-hati, hati-hati ya gitu. Jadi terkenal, akhirnya terkenal. Pindah di kota ini, pindah di kota ini. Ada yang, tapi saya sudah nggak punya apa-apa itu loh ya. Saya sudah nggak punya apa-apa loh itu. Nggak punya apa-apa. Pernah tinggal di suatu tempat. Dan tinggalnya saya di tempat itu karena dimohon. Ya, karena dimohon. Mohon bimbing saya Pak Web. Hei Wong Edan Bagu, saya undang datang ke tempat saya untuk membimbing saya. Dan saya di sini tidak sendiri. Ada banyak teman-teman saya. Saya datang. Saya bimbing mereka tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib sampai menjadi ahli. Setelah menjadi ahli, menguasai tentang apa dan bagaimana ini wahyu pancagaib, ini kan tidak sehari dua hari. Ya, tidak sehari dua hari kan. Berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Sampai menguasai Patra Samari dari nol sampai menjadi ahli ini ya, berminggu-minggu. Namanya tinggal di kampung, di tengah-tengah masyarakat, bukan penduduk asli di situ, dalam waktu yang lama tidak ada laporan ke RT, apa yang terjadi? Bukan cuma digrebek, tapi diusir tidak dengan hormat. Lagi asik-asiknya memberikan pencerahan. Blong. Datang warga, RT, Babinsa, polisi. Baik, ajaran apa ini? Ceritakan. Kamu orang mana? Tujuannya apa datang ke sini? Yang saya beri pencerahan itu satu pun tidak ada yang membela saya. Satu pun tidak ada yang membela saya. Satu pun tidak ada yang mengakui bahwa kedatangan saya ke tempat itu karena diundang mereka. Tidak ada. Akhirnya saya diusir dengan keadaan tidak dengan hormat. Pindah lagi ke sana. Seperti itu lagi. Kalau tidak dituding teroris, dituding mengajarkan aliran sesat. Kalau tidak dituding sebagai orang yang sedang mengajarkan aliran sesat, dituding sebagai apa namanya, mafia barang antik. Jadi wah, tuduhnya banyak. Teroris, teroris, penyebar aliran sesat, mafia barang antik, terus apa lagi ya, penggandaan uang, terus apa lagi itu, semacam-macam. Itu tudingan-tudingannya. Tapi tidak ada satupun yang membuat wahyu pancalaku saya atau keimanan saya itu goyah atau bergeser. Atau katakanlah saya nyerah, sudah saya tidak melakukan itu lagi. Enggak. Karena di dalam diri saya sudah terpatri dengan sangat kuat bahwa kebajikan, bendera kebenaran pasti akan berkibar. Walaupun pada akhirnya loh ya. Walaupun pada akhirnya bendera kebenaran, bendera kebajikan pasti akan berkibar. Itu yang terpatri di dalam diri saya yang sangat kuat sekali. Jadi
Wajar prosesnya seperti ini. Leluhur-leluhur saya, nabi-nabi, semuanya ndak ada yang ujuk-ujuk, itu ndak ada. Semuanya mengalami proses itu. Dan saya mengalami proses yang mirip-mirip dengan para leluhur saya. Jadi wajar. Jadi saya tetap gigih. Tetap gigih di dalam wahyu pancalaku atau iman saya. Terus seperti itu. Dikarenakan kesana kesini sudah banyak yang membuli, memfitnah, memusuhi dan lain sebagainya. Akhirnya saya mencoba ngontrak rumah. Supaya bisa istirahat dengan nyaman gitu ya. Ngontrak rumah. Nah di kuburan udah nggak nyaman. Di tempat-tempat ibadah nggak nyaman juga. Ya. Dikira teroris. Dia pokoknya nggak nyaman. Akhirnya saya ngontrak rumah. Ngontrak rumah. Di setiap ada beberapa orang, setidaknya ada 10 orang. Satu misal, di suatu tempat ada 10 orang nih yang minta dibimbing tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Maka di tempat yang ada 10 orang tapi berjauhan rumahnya, tapi dekat lah gitu, dekat di kompleks itu. Nah, saya ngontrak rumah di situ. Ngontrak rumah. Jadi mereka datang ke kontrakan saya untuk belajar bersama seperti itu. Nggak bisa bayar kontrakan. Sebulan, 2 bulan, oke lah. 3 bulan, udah nggak bisa dia. Ini sudah ada yang mau masuk lagi tuh. Di sana sudah mau masuk lagi yang mau ngontrak ini. Nah, sampean mau tidak mau ya, karena saya butuh uang, semuanya harus keluar karena ada yang mau ngisi lagi. Ngontrak tidak mampu bayar. Tapi itu tidak menggoyahkan wahyu pancalaku atau iman saya. Harusnya kan saya malu. Saya seorang, itu kan saya masih secara awam kan mereka menganggap saya guru kan. Seorang guru yang konon katanya sakti mandraguna, punya wahyu pancagaib, kontrakan rumah sebulan 300 nggak mampu bayar. Hah? Apa nggak malu muka saya? Harusnya kan begitu ya. Tapi saya nggak malu. Ini terang-terangan di hadapan orang-orang yang sedang saya bimbing. Akhirnya saya diusir. Oke lah, berarti Tuhan menginginkan panjenengan untuk dewasa. Melakukan praktek ini sendiri tanpa saya. Jadi relakan saya pergi dan panjenengan harus belajar sendiri, harus praktek sendiri tanpa saya. Belajar dewasa, belajar mandiri. Lah, orang-orang yang saya bimbing ini, ya ndak punya pikiran. Itu kan kontrakan guru saya kan butuh ilmunya. Tak bayarilah kontrakannya. Ya nggak ada otaknya seperti itu, nggak ada. Saya diusir ya dibiarin aja saya diusir. Ya gimana itu? Aneh kan? Tapi keimanan saya, wahyu pancalaku saya tetap maju terus. Karena saya pasti akan berkibar gitu loh. Bendera kebajikan, bendera kebenaran ini pasti akan berkibar. Walaupun pada di cerita akhir gitu. Terus saya berusaha. Pindah tempat lagi. Begitu lagi. Sampai begitu. Dibawa ke polisi. Diusir karena tidak mampu bayar kontrakan. Ada rumah, bukan kontrak ini, disuruh. Ceritanya rumahnya itu angker. Siapapun yang ngontrak nggak betah karena takut ada hantunya. Nah, jadi kan nggak laku kan rumahnya. Lah akhirnya nggak ada yang ngontrak kan, nggak mau dijual. Yang beli juga takut karena ada hantunya. Nah, akhirnya rumah ini lama terbengkalai, tidak dihuni. Akhirnya ya rusak dan lain sebagainya lah. Disuruh nempati saya. Sekalian kalau ada apa-apanya dibersihkan ya Mas. Oh iya siap. Nah, akhirnya saya bersihkan, saya tempati. Aman, nggak ada setan, nggak ada hantu gitu. Masa ponco gaib aman. Nah di situ akhirnya ya sama seperti itu. Banyak yang datang belajar, datang berobat, datang belajar. Semuanya tidak ada yang saya persulit, semuanya tidak ada yang saya pungut imbalan. Lah, setelah semakin banyak yang ikut belajar mengkaji diri,
Dikarenakan rumahnya sudah nyaman kan, lah datang orang mau ngontrak rumah, diterima nih. Mas, ngapunten, mohon maaf, rumahnya mau dikontrak. Oh lah ya silakan, dong saya kan ya silakan. Akhirnya saya diusir lagi. Ya. Saya tetap berwahyu pancalaku, saya tetap beriman. Saya tidak melakukan apapun. Padahal kalau saya mau, saya tinggal telepon teman transfer saya kecil. Hei bro, kamu di mana? Kunjungi saya, ada di sini. Kecil, tapi itu tidak saya lakukan. Dengan penghinaan, dengan caci makian, saya tidak minta bantuan kepada siapapun. Saya tetap kekeh mengandalkan Maha Suci hidup, tidak yang lain. Paling parah sampai tidak bisa ngerokok. Di suatu tempat ada sekitar hampir 50 orang yang ikut belajar. Hampir 50 orang yang ikut belajar. Mengalami sampai dibawa ke polisi juga. Saya mengetahui saya dibawa ke polisi, itu yang nggak ada yang belain saya. Yang membuat saya heran itu loh. Sampean-sampean itu saya tunjukkan jalan kebenaran. Sampean-sampean itu saya tunjukkan jalan keselamatan. Bahkan jalan kesempurnaan. Hidup dan mati, 7 keturunan ke kanan, 7 keturunan ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Gratis tanpa syarat apapun, tanpa puasa, tanpa uangnya. Mengetahui saya diseret ke polisi karena dituduh, kok sampean diam saja, otak sampean itu di mana? Kesadaran ini hampir tiap hari, tiap malam itu bercerita kesadaran, ya seperti inilah, seperti ini. Waduh. Apa kata tetangga saya? Pembimbing kita diseret ke polisi. Malah seperti itu bahasanya itu. Malu saya sama tetangga saya, guru saya masuk polisi. Aduh, itu yang ada di... Coba gimana itu? Tapi saya tidak goyah sedikit pun. Saya tetap berwahyu pancalaku, saya tetap beriman. Artinya saya tetap mengandalkan Maha Suci hidup, tetap mengandalkan Tuhan. Dikarenakan tidak ada bukti kesalahan, saya dilepas. Polisi kan butuh bukti, loh, nggak ada buktinya. Saya dilepas, akhirnya saya pulang. Pulang, sudah nggak punya rokok, belum makan kan. Sehari itu di kantor polisi itu cuma dikasih aqua gelas. Nggak dikasih makan di kantor polisi. Lapar, belum makan, lapar, nggak punya rokok. Belum makan dan tidak punya rokok. Ini saya hadapi dengan patrap samadhi. Saya hadapi dengan patrap samadhi. Ketika saya sedang patrap samadhi, ya mereka satu persatu datang. Ingin tahulah kabarnya. Tadi gimana di polisi, dipentungi enggak, dipukul. Yang ditanyakan itu seperti itu, bukannya belain, Pak polisi, bapak ini, orang ini sedang ngajari saya tentang mengenal Tuhan. Mbok ngomong seperti itu gitu loh. Enggak, dibiarin aja. Saya pulang dari kantor polisi ya pada nanya. Tadi dipukul enggak? Biasanya polisi itu kejam dan lain-lain semacam-macam. Lah delalah salah satu di antara mereka ada yang bawa rokok, akhirnya bisa ngerokok kan, saya bisa ngerokok. Nah, mengalami seperti itu, saya nelpon sahabat saya, nelpon teman saya, enggak. Atau pergi ke tempat praktek saya yang ada di Jawa Timur, kan kontraknya belum habis. Nah, di sana kan masih ada banyak barang-barang berharga kan, bisa dijual dan enggak, semuanya itu enggak saya lakukan. Saya tetap pasrah kepada Maha Suci.
Apapun yang menjadi keputusan Maha Suci saya terima. Kalau memang Maha Suci memberikan keputusan kepada saya ketika saya melakukan kebajikan-kebajikan ini, yang saya terima adalah hal-hal seperti itu, ya saya terima, saya rela. Saya rela. Itu ngeri banget. Jadi seolah-olah nggak wajar lah, seolah-olah nggak wajar. Jadi ngalami malunya orang tidak mampu bayar kontrakan, sudah. Itu ketika itu. Atau wahyu panca gaibnya saya gunakan untuk mendapatkan uang, tidak. Saya tidak minta bantuan siapapun, apalagi sampai menggunakan wahyu panca gaib untuk mendapatkan uang. Menipukah misalnya? Atau saya narik tarif? Enggak. Semuanya tidak saya lakukan. Sampai pernah mendirikan sebuah pesanggerahan dan pesanggerahannya mau dibakar, pernah. Ya. Karena saking banyaknya orang-orang yang mengikuti pengkajian diri kepada saya membutuhkan tempat yang luas kan. Nah, akhirnya menggunakan ya pengalaman saya sendirilah. Tapi enggak minta-minta uang, enggak nelpon teman minta transferan, itu enggak. Saya berupaya sendiri. Sampai bisa punya kayu, punya itu dan lain sebagainya untuk bahan membuat pesanggerahan. Setelah pesanggerahan jadi, nah terus pesanggerahan sederhana itu enggak seperti ini. Yang belajar juga menjadi lebih nyaman lagi. Diseret ke polisi lagi, pesanggerahannya mau dibakar sama warga. Satu pun tidak ada yang membela saya. Satu pun. Itu terakhir itu. Itu terakhir itu. Kemudian saya pergi meninggalkan tempat tersebut, termasuk pesanggerahan yang mau dibakar itu tadi. Saya menuju ke sini. Menuju ke sini, awal datang ke sini. Menuju awal datang ke sini. Konon kabarnya pesanggerahannya yang saya tinggalin itu dibakar, padahal enggak dibakar. Cuma dibongkar karena orang-orangnya enggak suka saya kan. Akhirnya dibongkar. Mayoritas yang ada di otak mereka itu bohong. Cuma omong doang. Bukti nyatanya enggak ada. Lawang kontrakan aja nggak mampu bayar, kok kamu belajar sama orang yang nggak mampu bayar kontrakan? Apanya yang dipelajari? Kamu pengen mengalami sama seperti wong edan bagu, nggak mampu mengalami membayar kontrakan? Itu yang ada di otak mereka. Padahal selama itu saya sedang menunjukkan seperti ini loh kekuatan wahyu panca gaib. Seperti ini loh kekuatan iman. Itu saya sedang menunjukkan itu kepada umum gitu loh. Makanya saya enggak berkeming, enggak minta bantuan teman-teman saya, enggak. Saya tetap dalam kepasrahan, saya tetap dalam pancalaku, saya tetap dalam keimanan. Sampai pada akhirnya saya sampai di sini. Pada waktu itu tempat ini masih hutan. Masih hutan kebun jati. Yang kemudian seiring berjalannya waktu terjadilah proses pembuatan pesanggerahan. Sebagai pengganti pesanggerahan pertama yang saya buat, dan itu justru tidak baik. Kejadiannya itu tidak baik. Nah itu puluhan orang yang ikut mengkaji diri bersama saya itu nggak ada yang mempertahankan pesanggerahan itu karena apa yang sedang saya kaji ini adalah kebenaran, kebajikan. Mereka hanya saja karena belum tahu saja menuding seperti itu kan, pesanggerahan ini kenang-kenangan akan saya pertahankan. Nggak ada yang seperti itu, nggak ada. Malah selama saya di sini itu malah fitnah yang dari tempat pertama kali yang saya tinggalkan tadi, terakhir kali saya tinggalkan itu sampai di sini. Polisi di sana itu laporan ke polisi di sini.
hati-hati, itu teroris, itu sedang menyebarkan aliran sesat dan lain sebagainya. Sehingganya warga setempat di sini juga melakukan hal yang sama, mencurigai saya, tidak menyukai saya. Bahkan ada pertentangan-pertentangan ketika saya mendirikan pesanggeran ini. Tapi sekali lagi saya katakan, saya tidak meminta bantuan keluarga saya tidak meminta bantuan kepada teman-teman saya yang dulu maksud ketika saya masih penjahat, ya, ketika saya buka praktek di sana. Bahkan ada pasien-pasien saya yang masih punya utang sama saya itu banyak. Ya itu saya tidak minta itu, enggak. Saya juga tidak minta bantuan ke pemerintah, aku tidak minta apapun. Semuanya saya hadapi dengan wahyu pancalaku, semuanya saya hadapi dengan iman tanpa goyah sedikit pun, dan pada akhirnya saya berada di sini diterima dengan senang hati oleh warga setempat, karena warga setempat melihat kelakuan saya itu tidak ada jahat-jahatnya gitu loh. Ya. Seiring berjalannya waktu kan warga tahu, warga kan menilai kenyataannya toh. Kabar yang sampai di telinga mereka seperti ini, tapi kelakuannya orangnya kok tidak seperti ini. Nah, itu yang mereka akhirnya saya bisa diterima di sini dan berdirilah pesanggrahan ini. Tapi pada waktu itu masih belum listrik, masih pakai lampu sentir. Situ. Dan ketika saya mendirikan pesanggrahan ini, juga saya nggak megang uang sepeser pun loh ya. Awal-awalnya ada sahabat, awalnya itu, dia berkata kepada saya, Pak Web, apakah sampean belum capek keliling-keliling seperti itu? Usia sampean sudah tua loh. Sudah waktunya sampean diam. Lah terus maksudmu apa ngomong seperti itu? Bagaimana kalau panjenengan membuat pesanggrahan? Lalu pesanggrahan itu panjenengan tempati. Biarkan mereka-mereka yang ingin mengenal Tuhan datang menemui Pak Web di pesanggrahan itu. Uang dari mana, Mas? Saya nggak kerja, semuanya udah habis, semuanya saya tinggalkan gitu loh. Termasuk kontrakan-kontrakan tempat praktek saya itu tadi, itu saya tinggalkan begitu saja. Di dalamnya kan ada barang-barang berharga, terserah itu. Itu nggak ada apa-apanya dibanding Maha Suci yang sudah saya miliki kan. Saya ikhlaskan semuanya, saya tinggalkan semuanya, saya relakan semuanya. Jadi benar-benar hanya wujud ini yang saya bawa. Nah, ada motivasi seperti itu dari teman saya, maka terjadilah pembuatan pesanggrahan. Sampai pesanggrahannya selesai, teman saya yang memberi motivasi itu sepeser pun uangnya yang nggak datang. Padahal dia janji nanti saya kasih, nanti saya transfer, nanti panjenengan buat pesanggrahan, cari lokasi yang menurut panjenengan cocok. Dirikan pesanggrahan di situ, terus sampean istirahat di situ. Biarkan orang-orang yang mau belajar itu datang menemui sampean di pesanggrahan itu. Uang dari mana saya, Mas? Nanti saya transfer, Pak Web. Siap. Ketemu tempat ini saya laporkan. Saya sudah dapat tempat. Oke. Tunggu ya. Sudah siap mau mendirikan pesanggrahan. Oke. Tunggu ya. Sampai pesanggrahannya berdiri, ini kan jadi ada gotong royong membuat pesanggrahan ini gotong royong. Tapi kan tidak semuanya gotong royong. Walaupun gotong royong kan harus dikasih makan. Bingung saya. Waduh, ya gini aja di bawah pohon bambu, di situ ada rumpun bambu dari bawah pohon saya gitu. Ya, kalau mata awam kan ngelihatnya kan saya, wih Pak Web lagi stres itu kan gitu. Padahal saya kalau memang ini keputusanmu saya terima Tuhan gitu loh maksudnya. Padahal saya sedang melakukan itu. Kalau memang engkau sedang memberikan keputusan kepada saya mengalami seperti saya terima gitu. Saya gitu.
Jadi saya nggak minta bantuan, enggak sama sekali. Enggak. Setelah saya tidak sesuatu, gitu ya, setelah saya sudah tidak sesuatu lagi, saya coba pegang Android, saya kasih kabar lagi, Mas, ini pesanggerahannya sudah mulai dibuat. Yang kerja ada bantuan dari tenaga orang yang pernah belajar dengan sama saya yang di sana-sana itu kan ada yang datang ke sini bantu gitu. Ada bantuan tenaga dari luar. Ya, tapi ya tetap namanya orang kerja kan butuh tenaga itu adanya karena makan kan, kalau nggak makan ya nggak ada tenaganya. Saya sambil guyonan gitu, saya kirim WA-nya, nggak kecentang-centang itu WA. Akhirnya saya telepon, nomornya sudah tulalit, nggak bisa dihubungi udah. Ya akhirnya saya berupaya sendiri, tapi tetap yang namanya bendera kebajikan, bendera kebenaran pasti akan berkibar walaupun pada ujung cerita. Itu kuat banget. Berjalan apa adanya, terjadilah. Mujizat dari Maha Suci, mujizat dari Tuhan itu turun gitu loh. Setelah saya di sini ini. Turun. Saya bisa membuat pesanggrahan seperti ini. Saya bisa memberi makan ribuan orang yang datang ke sini. Saya bisa menanggung jawab semua yang datang belajar di sini. Dan semuanya tidak ada satupun yang saya mintai. Tapi ya tetap saja ada yang berpartisipasi, ya tetap ada gitu. Tapi kan saya tidak minta kan gitu. Dan semua itu adalah mujizat dari Maha Suci karena saya berwahyu pancalaku atau beriman. Lah, wahyu pancalaku, iman seperti apa Pak Web yang dimaui oleh Maha Suci? Seperti yang sudah saya ceritakan dari tadi loh. Yang seperti itu loh. Yang tidak bisa ditukar dengan harga diri. Yang tidak bisa ditukar dengan uang. Yang tidak bisa ditukar dengan itu ini. Tidak bisa. Wahyu pancalaku atau iman yang seperti itu yang dimaui oleh Maha Suci. Hingga pada akhirnya. Mau panjenengan mendengarkan pengeluaran saya setiap bulannya? Mau? Lebih dari 10 juta setiap bulannya pengeluaran saya. Maka saya kerjanya cuma ngomel-ngomel begini. Uang dari mana itu kalau bukan dari Maha Suci? Uang dari mana itu? Uang dari mana kalau bukan uang karena saya berwahyu pancalaku atau beriman? Uang dari mana itu? Semua nomor telepon teman-teman masa lalu saya itu udah hilang semua, wong HP-nya udah saya banting. Nah, orang nyuruh buat pesanggrahan, nggak bertanggung jawab, ya saya tak banting HP Androidnya. Wis ora butuh ikon. Akhirnya berdiri sendiri. Kalau harus dirinci, dihitung, ditotal, pengeluaran saya di setiap bulannya itu 10.700.000 per bulan pengeluaran saya itu. Maka pensiunan tidak punya, gaji tidak punya, kerja juga tidak. Cuma ngomel-ngomel seperti ini di setiap harinya. Apakah itu bukti yang kurang cukup buat panjenengan? Jika panjenengan berwahyu pancalaku atau beriman dengan kuat? Tuh. Dan semua orang yang pernah berhubungan dengan saya di sana-sana itu nonton saya semua. Mereka yang mampu mempertahankan apa yang sudah saya bimbingkan dulu-dulu datang ke sini untuk menyelesaikan lakunya dengan manekung atau gemblong. Mereka yang
yang tadinya berusaha menghancurkan saya dari belakang, bahkan berusaha membunuh saya dari belakang, ya malu sendiri. Gitu. Malu sendiri. Malah tambah parah. Bahkan saya mendengar salah satu dari mereka itu ada yang menjadi korban pembunuhan dukun pengganda uang di Banjarnegara yang terjadi beberapa bulan lalu. Itu salah satunya ada yang jadi korban di sana. Itu orang-orang yang pernah seperti itu dulunya dengan saya. Tapi tidak dibalas dengan baik. Tidak dibalas dengan terima kasih. Terima kasih aja enggak gitu. Jadi mereka pada malu sendiri-sendiri. Dan saya tidak punya niat untuk mempermalukan mereka dengan memberikan bukti mujizat ini. Enggak. Nah, mereka merasa malu sendiri. Lah buktinya mereka enggak berani datang ke sini. Ya. Dengan apa yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling di YouTube Putra Romo Channel, kalau mereka tidak malu, mereka pasti akan datang menemui saya di sini untuk melakukan manekung atau gembleng. Tapi mereka tidak datang karena malu. Sudah tidak baik di belakang saya. Lah, wahyu pancalaku atau iman seperti itu loh yang dimaui oleh Maha Suci Hidup atau Tuhan. Panjenengan bisa berwahyu pancalaku atau beriman seperti wahyu pancalaku atau iman yang saya pertahankan selama berproses-proses itu tadi. Tidak menutup kemungkinan panjenengan jauh lebih dari saya. Setidak-tidaknya apapun yang panjenengan mau, pasti panjenengan bisa melakukan. Masalah ingin sukses, kecil. Saya tidak pernah kerja, tidak punya penghasilan apa-apa. Selama ini miara jangkrik, dulu pernah nernak jangkrik, ya nggak ada hasilnya. Miara ayam, nggak ada hasilnya, nggak, habis dipotongin sendiri aja. Artinya kan nggak ada penghasilan gitu loh, nggak ada penghasilan. Tapi saya bisa mencukupi kebutuhan pesanggerahan ini selama ini. Nggak berhenti di situ. Saya juga bisa mencukupi keluarga-keluarga saya yang ada di tempat-tempatnya masing-masing. Kalau saya mau lebih, bisa. Tapi untuk apa loh? Saya sudah cukup seperti ini. Mau apa? Usia seperti ini mau apa? Saya sudah cukup seperti ini. Nah, kalau saya masih punya misi dan misi seperti dulu-dulu, wow, terlalu kecil. Panjenengan pun akan mengalami sama jika wahyu pancalaku panjenengan seperti itu. Panjenengan pun akan mengalami sama kalau iman panjenengan seperti itu. Dikarenakan panjenengan akan manunggal jati, memiliki Maha Suci. Paham nggih? Mungkin di antara panjenengan ada yang sedang bermasalah. Mungkin di antara panjenengan ada yang sedang ingin sukses. Lah, itu rahasianya sudah saya beritahukan. Tidak perlu macam-macam, tidak perlu neko-neko. Cukup memperkuat wahyu pancalaku atau iman. Sehingganya panjenengan bisa mempraktekkan wahyu pancagaib dengan kekuatan iman ini tadi bisa maksimal. Nah, kalau mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, dengan kuat, maksimal maksudnya, sukses apapun, hal apapun kecil. Masalah, nggak ada satupun masalah yang tidak tersempurnakan oleh panjenengan. Dulu saya pernah sombong. Saya ingin menunjukkan sebuah mujizat. Nah, saya berteriak. Karena saya, ya sebenarnya orang yang benar-benar berwahyu pancalaku, orang-orang yang benar-benar beriman itu aslinya sombong sih. Saking yakinnya kan, saking yakinnya. Ya enggak, ya kan sombong saking yakinnya tuh nggak ada keraguan sedikit itu benar, nggak ada keraguan. Nah itu saya ingin menunjukkan sebuah mujizat. Kemudian saya berkata, wahai masalah,
datanglah kepadaku sebesar dunia. Timpalah aku, wahai masalah, datanglah kepadaku sebesar dunia. Timpalah aku, wahai masalah, datanglah kepadaku sebanyak mungkin. Rubunglah aku, kerumunilah aku. Aku tidak takut karena aku punya yang lebih besar, yaitu Maha Suci hidup. Ndak pakai puasa, ndak pakai tirakat, tidak pakai sesaji, tidak pakai dupa atau kemenyan, ya. Ndak pakai uang, tidak melanggar hukum apapun, masalah apapun tersempurnakan, kesuksesan apapun yang kita maui bisa kita capai. Apa enggak enak? Prakteknya gampang. Tinggal diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap, di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan dirinya sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Apapun itu sempurna. Mau nyari apa lagi? Mau nyari kemana lagi? Lawang hanya seperti itu. Namun diam ini akan selalu berproses. Manakala wahyu pancalakumu atau imanmu tipis. Diam kita ketika bersamadhi setelah melakukan patrap ini akan menemui proses, akan mengalami proses. Jika wahyu pancalaku panjenengan atau iman panjenengan itu empuk, lunak, lemah, di luar patrap samadhi, ketika panjenengan menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, ini akan mudah tergoda oleh kelakuan-kelakuan tetangga, kelakuan-kelakuan bokong bahenol, kelakuan-kelakuan wajah ganteng, kelakuan-kelakuan wajah cantik. Panjenengan akan mudah tergoda ke situ ketika menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Bukannya rasanya kelakuan diri sendiri yang dinikmati, tapi kelakuannya tetangga itu tadi loh. Kalau wahyu pancalaku atau iman panjenengan empuk, lemah gitu loh. Rahasianya, kuncinya ada di wahyu pancalaku ini. Ada di iman ini rahasianya. Gitu. Paham? Sedang samadhi, pinggangnya kaku. Wahai Tuhanku, kalau memang pinggangku yang kaku ini adalah keputusanmu, aku terima dengan. Ini kan tadi sudah saya bahas tadi ya. Bisa memahami sampai ke situ enggak? Nah, ini bergantung di situ. Nah, itu. Betapapun proses saya menyebar madu, tapi yang saya dapatkan adalah air tuba. Ya? Pancalaku saya, iman saya tetap kokoh, lurus, tidak belok sedikit pun. Walaupun ada peluang-peluang yang bisa saya mintai bantuan gitu loh. Nah,
Yang bisa saya mintai bantuan. Tapi itu tidak saya lakukan. Saya tetap mengandalkan iman saya tetap mengedepankan wahyu pancalaku saya. Lah, keimanan atau wahyu pancalaku seperti itu loh yang dimaui oleh Maha Suci Hidup. Panjenengan punya wahyu pancalaku yang seperti itu, punya iman seperti itu, bisa ditukar dengan Maha Suci kalau dibuat humor gitu loh ya. Kalau dibuat humor bisa untuk membeli Maha Suci. Karena apa? Karena Maha Suci tidak punya itu. Awalnya wahyu pancalaku atau iman ini punyaan Maha Suci kan. Tapi karena sudah diberikan kepada manusia, dia jadi nggak punya. Selain iman, selain wahyu pancalaku, Maha Suci punya semua. Hanya wahyu pancalaku atau iman ini yang Maha Suci tidak punya karena sudah diberikan kepada manusia. Lah ini harus dikembalikan gitu loh. Ini harus dikembalikan wahyu pancalaku ini, iman ini harus dikembalikan pada sang empunya. Paham? Tapi detail itu ya. Detail. Dan yang terpenting, panjenengan bisa mengetahui kemana arahnya, ya. Nah ini harusnya panjenengan lebih sederhana ini langkahnya nanti ya, setelah mengetahui ini. Nah, hanya di situ toh. Betapapun sulit, rumit, beratnya spiritual itu sesungguhnya rumit sekali, sulit sekali spiritual. Makanya banyak yang kurang suka, gitu ya. Nyarinya yang instan, nyarinya yang mudah-mudah itu. Karena apa? Karena spiritual itu sulit sesungguhnya. Apalagi kalau sudah berbicara kebersihan otak atau pikiran yang terjaga, mana ada sih manusia? Ya. Lah wong satu lirikan mata saja itu sudah berapa maksiat itu? Iya enggak? Mata sekali ngelirik itu ya udah berapa maksiat itu yang terjadi itu, yang tercipta itu. Nah kok disuruh menjaga kebersihan otak atau pikiran, mana ada yang bisa? Hati lagi. Mulutnya bilang, wah hatinya itu ada berapa puluh itu diisi hati itu. Ya, kata-kata yang di hati udah berapa itu. Padahal mulutnya cuma kecrek gitu aja. Disuruh menjaga kebersihan hati atau mana ada manusia bisa mampu seperti itu. Terlebih lagi menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Lah wong kegesrek, kesenggol sama cawat aja ngaceng. Mana ada manusia mampu? Iya enggak? Enggak ada manusia. Artinya spiritual itu enggak mudah gitu loh. Enggak gampang spiritual itu. Enggak gampang. Ditambah lagi ego, pamrih, arogan. Ini harus tunduk. Wah. Sampai ke liang kubur pun enggak akan ada manusia mampu. Tapi hanya dengan kepasrahan kepada Maha Suci. Apapun yang menjadi keputusan Maha Suci, kita terima. Dan kita persilahkan kuasa-kuasa haknya Maha Suci. Pasti bisa merasakan kenyataan Maha Suci itu dengan jelas dan pasti. Prakteknya gampang, cuma diem. Jadi enggak menutupi mata agar supaya kebersihan otakku terjaga. Aku tutup telingaku. Aku pakai masker. Enggak seperti itu. Cukup menyibukkan diri, menikmati rasanya kelakuannya sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Panjenengan tidak akan punya waktu dan kesempatan untuk menodai otak atau pikiran. Tidak akan punya waktu dan kesempatan untuk menodai hati atau batin. Selagi panjenengan selalu sibuk menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ego, pamrih, arogan tidak akan bisa menyentuh panjenengan.
kalau setiap kali panjenengan menghadap Maha Suci tidak melakukan upaya apapun, diam tok. Kalau panjenengan selalu mau diam ketika menghadap kepada Sang Maha Suci, ego, pamrih, arogan tidak akan bisa menyentuh panjenengan. Panjenengan melakukan sesuatu sedikit saja, pasti akan dikuasai ego, pamrih, arogan. Tuh. Menjadi sederhana. Di dalam pengkajian diri pribadi, spiritual menjadi sederhana. Tidak serumit, sesulit, sewah di dalam spiritual secara umum itu tadi. Nah, diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Lah ini bergantung di kadar wahyu pancalaku panjenengan atau imannya panjenengan. Oke, kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semua.